ulama yang tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hukum itu sebetulnya diciptakan bukan untuk menyiksa manusia, Selalu mengajak kepada mencintai tanah air dan kedamaian. tapi justru untuk mengatur manusia kembali dan sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan kepadanya. Negara mengatur, Allah mengatur. Indonesia mengenangmu. Kiai Haji Tengku Zulkarnain di TV One. Mas Edi, Iya, kalau Ustaz. kayak gini saya pikir malah susah ngapa-ngapain nih. Iya. Tapi ini ternyata ini buat makan. Buat makan Ustaz, Apalagi ada tuh? garpunya, ada gosok gigi, ada sisir buat ambil nasi, dan ada garpu-garpunya juga Ustaz. Masya Allah. Dan semuanya bikin Iya, sendiri ya. Bikin sendiri Ustaz. Udah bisa semuanya ngapa-ngapain sendirian Iya, tanpa ngerepotin yang lain, dan ini bukti bahwa misalnya keterbatasan, lihat malah jadi sekreatif ini ya. Saksikan dalam program Sah, selalu ada hikmah hanya di TV One. Untean ilmu dan nasihat dari guru-guru kita pekan ini. Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Riza Muhammad membahas tema perilaku menyimpang akibat kurang kasih sayang. Disiarkan langsung dari Masjid Baitul Haq, Puri Gading, Jatimelati, Bekasi. Damai Indonesiaku, Sabtu, live hanya di TV One. Kalau bicara tentang menangis, ini pertama adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah jawab, sesungguhnya setiap mata berhak untuk meneteskan air mata dan setiap hati berhak untuk bersedih. Setiap orang pasti pernah mengalami sedih dalam hidupnya. Cukuplah Allah menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Renungan Jiwa di TV One. AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri menjalani sidang etik yang digelar di gedung promoter Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Polresta Bogor Kota mulai melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kasus kecelakaan maut gerbang tol Ciawi 2 Selasa lalu. Salah satu diantaranya istri korban yang selamat saat kejadian. Dewan Pertahanan Nasional atau DPN menggelar sidang perdana di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Sidang perdana DPN dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri jajaran anggota tetap termasuk Wakil Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dewan Pertahanan Nasional menggelar sidang pertamanya di Istana Bogor, Jawa Barat. Di bawah arahan Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Presiden Prabowo Subianto, DPN membuka sidang perdananya. Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan kehadiran DPN yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dinilai menjadi faktor penting dalam bernegara. Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kembali, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh ketuanya, ya, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Dalam sidang perdana ini, turut hadir jajaran Kabinet Merah Putih, yakni 6 Menteri Koordinator, 4 Menteri, hingga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Dewan Pertahanan Nasional dibentuk di awal era kepemimpinan Prabowo Subianto pada tahun 2024. Di bawah pimpinan terpusat Presiden Prabowo, DPN memiliki anggota tetap dan tidak tetap yang terdiri dari jajaran kementerian lembaga. Dari Bogor, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Beralih ke mancanegara pemirsa, penerbangan pertama yang membawa imigran dari Amerika Serikat ke Teluk Guantanamo mendarat di Kuba. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengurangi imigran ilegal. Pesawat dilaporkan membawa 10 imigran ilegal yang dikategorikan berbahaya. Mereka adalah kelompok pertama dari sekitar 5.000 orang yang akan dideportasi dalam waktu dekat. Pemerintah Amerika Serikat juga memperluas fasilitas penahanan di Guantanamo untuk menampung hingga 30.000 imigran. Dan untuk mengetahui perkembangan kabar terkait kebijakan kontroversial Donald Trump mengambil alih Gaza yang menuai kecaman, kita akan berhubung dengan Yanri Subekti yang langsung dari Amerika Serikat saat ini. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore waktu New York. Kebijakan kontroversial, sejumlah kontroversial yang ditandatangani oleh Trump tadi seperti pengiriman imigran ilegal yang melakukan tindak pidana ke Guantanamo. Selain itu juga beberapa waktu yang lalu mengumumkan akan mengambil alih jalur Gaza. Memang di dalam negeri ini menimbulkan kontroversial. Ada yang mendukung dan banyak juga yang menentang karena untuk mengambil alihan Gaza, terutama kelompok Muslim Amerika Serikat, komunitas Arab, ini banyak yang menyayangkan akan rencana atau proposal dari Trump tersebut karena tidak masuk akal, kemudian juga dikhawatirkan nanti akan mengarah ke pembersihan etnis. Selain itu juga sangat berbeda sekali dengan apa langkah-langkah atau pendekatan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat sebelumnya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina, yaitu sebelumnya direncanakan untuk mengakui dua negara, yaitu Palestina dan Israel akan bisa berdampingan. Namun
Narayanu Adiyatyo Astiaka Tuam siwa tuam dewa iya suara koram suara warahma wisnu asya rudarasya warusah pariyaki Radita Ampapukarmakum Wapatnya Papasambawa Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja sarua papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantau wajiku mamu Santau manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 setelah menghadapi atau reaksi dari masyarakat Amerika sendiri maupun dunia internasional. Terangkan. Ya baik, terima kasih Yandri Subakti mengabarkan dari Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri menjalani sidang etik yang digelar di Gedung Promoter Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Bid Propam Polri menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini tersangkut kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka atas nama AN dan BHY senilai 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Tersangka AN dan MBH juga terlibat dalam kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan.